Galaxy A52 ini salah satu handphone dari seri A yang paling laku di kelasnya untuk harga di bawah 5 juta paket lengkap. Langsung saja kita buka seperti apa bagian dalamnya. Sebelumnya bagian dusnya seperti ini. Tulisan Galaxy, Samsung, pastikan beli garis resmi dan bagian belakangnya polos, tidak ada apa lagi. Kita langsung saja unbox. Oke, untuk bagian belakangnya di sini kita bisa cek untuk kodenya dan tipenya Awesome Black. Untuk warnanya ROM 128 GB dan RAM 8 GB, karena ada tipe ROM yang 256, jadi ukuran lebih besar. Langsung saja kita buka dulu di sini. Oke, di Samsung A52 ini fitur-fiturnya sudah banyak yang mirip seperti seri S, dengan keunggulan yaitu anti air. Ya, ini salah satu handphone yang masih jarang di mid range, handphone anti air. Jadi sampai kedalaman 1 meter 30 menit tidak ada kendala, masih bisa handphonenya aktif. Tapi jangan sering-sering, karena setelah masuk air pun harus dikeringkan. Portnya jangan langsung dipakai buat charging. Oke, ini dia bagian dalamnya. Tadi ada bagian box di bagian belakang. Agak ngumpet memang. Seperti ini bagian boxnya, ada bagian SIM ejector. Bentuknya juga cukup unik. Oke, lanjut. Kita coba buka bagian dalamnya. Apa yang didapat? Oke, dapat case. Oh, saya tidak menyangka dapat case dari Samsung. Ada panduan singkat, bisa dibaca dulu cara pemakaiannya. Isi paket, kartu SIM, dia tipenya hybrid. Untuk kode SAR-nya bisa kita lihat di sini. Oke, tidak ada lagi. Untuk jaminan klaim purna jual, Samsung pastinya cukup luas ataupun sangat luas di Indonesia. Lanjut, ada quick start guide-nya juga. Ya, sama tadi bahasa Inggrisnya. Dan ini untuk handphonenya. Ya, oke, tidak ada lagi. Jadi kelengkapannya sudah. Ada charger bawaannya ini Samsung tipenya 5 volt 2 ampere atau 9 volt 1,67 15 watt. Wow, sangat kecil, sayang sekali, bukan yang fast charging. Kabelnya sudah tipe USB Type-C, kabelnya sekitar 1 meter panjangnya. Untuk case-nya warnanya ada smoke seperti ini, jadi bukan transparan warna putih saja, cukup tebal. Oke, bagian bawahnya seperti ini, cukup oke. Dan ini dia untuk Samsung A52. Desainnya juga mirip-mirip dengan tipe S. Oke, diunggulkan Infinity O display. Untuk brightness-nya sudah AMOLED sampai 800 nits, jadi cukup terang untuk di luar. Buat kamera dengan OIS, ada optical stabilization-nya, IP67 untuk ratingnya, water and dust resistant. Kita coba buka dulu. Jadi ini salah satu handphone Samsung yang mid range, masih memakai plastik sepertinya. Jadi unboxing masih berasa ada feel-nya, karena tipe yang baru-baru, apalagi iPhone, sudah mengurangi memakai plastik, pastinya mengurangi limbah. Oke, ini dia bagian depannya. Apakah ada pelindungnya? Oke, ada pelindungnya. Jadi ada pelindung dari plastik screen guard-nya. Jika tidak suka bisa dilepas, namun saya akan pakai karena untuk melindungi walaupun sudah memakai kaca Gorilla. Di sini pastinya perlindungan ekstra lebih penting. Bagian atasnya ada earpiece-nya, berguna sebagai speaker kedua, jadi jika posisi landscape segini bisa stereo. Ada kamera selfie-nya di sini, nanti saya cek berapa megapiksel untuk resolusinya. Untuk sensor-sensornya saya bakal tes juga. Bagian atasnya ada bagian SIM. Kita coba buka dulu bagian SIM-nya. Oke, di eject, dan ada karet pelindung di sini untuk memastikan air ataupun debu susah untuk masuk. Bagus, jadi tipenya sayangnya yang hybrid, bukan yang triple slot. Oke, di sini
ada mic input keduanya bagian belakangnya. Ya, ini plastik, bukan bahan dari besi ataupun bahan kaca. Namun sangat bagus teksturnya, tidak licin. Fingerprint ya masih ada, namun kurang. Jadi bagus, tidak mudah menempel fingerprint. Untuk kamera utama 64 megapiksel. 60 megapiksel di sini bisa lihat f-nya yang besar. Ada kamera makro yang 5 megapiksel, ada depth sensor, dan kamera untuk wide angle-nya 12 megapiksel. Ada flash di sini, flashnya single tone ya. Oke. Ada logo Samsung, kode lagi. Bagian sampingnya ada tombol volume up and down, tombol powernya. Coba sambil nyalakan. Ada logo Samsung di awal, ada port Type C, ada jack 3,5 mm, ada microphone input, ada grill speaker utamanya, dan pinggirannya ini masih memakai plastik walaupun ada berbahan seperti chrome, dark chrome. Oke, ini dia tampilan utamanya saat awal dinyalakan. Kita coba tes bobotnya sekitar 188 gram, cukup ringan. Untuk baterainya dia 4500 mAh. Saya bakal tes juga seperti apa saat pemakaian sehari-hari. Selamat datang, kita mulai dulu. Ya, kita harus di sini harus dipilih dulu pijakan-pijakannya. Opsional, saya tidak perlu opsional juga. Berikutnya kita pilih jaringan wifi, kita coba konekkan, sekalian tes untuk bagian touchscreen-nya ini. Jadi untuk bagian touchscreen-nya oke, tidak ada kendala. Coba kita tes untuk masuk ke wifi. Ya, masih loading dulu. Sandinya salah. Oke. Mantas lama. Untuk viewing angle-nya oke, sudah Super AMOLED pastinya. Lanjut kita cek berikutnya. Di sini sudah pakai One UI versi 3. Jadi versi yang sudah simplified untuk UI dari Samsung. Ini mendekati dengan Google Vanilla Android-nya. Jadi oke, saya lebih suka ini dibandingkan TouchWiz yang dulu-dulu, yang jadul-jadul. Oke, masih mempersiapkan handphone. Coba saya charge. Maka yang fast charging, apakah bisa? Ini seperti ini bunyinya. Tidak ada indikator flash. Ada logo petirnya, sedang menandakan charging. Nanti saya bakal tes seberapa cepat untuk chargingnya. Oke, ini masih mempersiapkan ponsel. Untuk prosesornya, saya mau cek di spesifikasinya, dia memakai Snapdragon 720G karena tidak ada spek lain untuk versi Indonesia. Saya cari di website resminya pun tidak tertulis prosesornya jenisnya apa. Cukup unik memang, tidak tertulis secara detail seperti merek-merek handphone dari China ataupun handphone lainnya. Dia mirip-mirip kayak iPhone sekarang ini, jadi tidak tertulis, tapi ya tidak masalah. Sambil kita tes yang lain. Jadi untuk pemakaian seperti casing seperti ini, saya juga ada casing yang cukup tebal dan melindungi bagian lensanya, pastinya kan lensanya menonjol. Dan untuk bagian temperednya, nanti saya bakal membuat video tutorial bagaimana cara memasangkan tempered glassnya. Kita coba tes dulu tempered glassnya. Oke, tempered glassnya pas sekali. Sip. Oke, akhirnya selesai juga. Selamat datang. Kita mulai. Balik lagi. Wow, ini tidak terduga. Coba percepat. Nah, ini dia salin aplikasi dan data. Jangan salin. Jadi proses awalnya cukup lama juga. Ya, kita coba tes yang lain. Apa lagi info yang dites? Login, kita
lewati logirnya. Ya, masih ada dengan layanan Google. Kita matikan dulu biar mengurangi traffic datanya. Dilindungi ponsel dengan sidik jari. Sidik jari di sebelah mana? Coba kita lanjutkan. Pakai pin harus yang sangat sulit. Oke, dia pinnya. Oh, fingerprint in display. Kita coba. Jadi ada bagian yang berpendar di layar seperti ini. Bisa terlihat bagian jari saya berpendar. Seberapa cepat dia merespon fingerprint jari saya yang banyak rusaknya ini. Oke. Karena dia memakai kamera, dia pakai flash di foto, masuk ke dalam handphone, menjadikan pola atau pattern dari fingerprint yang ada. Ya, ini cukup lama juga. Sidik jari lain tidak perlu, satu dulu aja. Lanjut. Sudah 11 menit lebih untuk setting awal. Oke, skip aja deh. Oke, silahkan tunggu lagi. Kita lihat apa yang ditunggu. Aplikasi disarankan, saya tidak perlu. Bisakah dihapus? Saya tidak perlu dulu. Jangan yang lain. Aplikasi penting ini tidak penting bagi saya. Bagaimana caranya untuk uncheck? Ya, saya klik berikutnya saja. Account, lewati semua, siap, selesai. Oke, charging pun tidak ada rasa panas di bagian belakang. Ini cukup bagus. Saya bakal tes juga memakai termogan. Oke, bagian layar no complaint. Oke sekali layarnya. Untuk di harga di bawah 5 juta ini cukup oke. Flashnya standar. Settingan ada Samsung Count, koneksi. Di sini juga ada NFC. Ya, NFC sudah ada, Bluetooth pastinya ada. Suara dan getar. Kita coba tes volumenya. Ya, stereo. Atas bawah keluar suaranya. Lanjut untuk getarnya, kita cek. Getarnya cukup oke, walaupun sedikit soft getarnya. Ya, tapi cukup oke untuk getarannya. Tampilan cahaya di sini adaptif, jadi bisa adaptif. Berarti ada sensornya. Oke, wallpaper bisa kita atur, tema, layar depan, kunci layar, always on display juga ada, biometric, pengenalan wajah bisa, kebiasaan kontrol orang tua. Oke, kita coba cek apakah ada updatean terbaru tentang ponsel. Oke, dia masuk tetap ke updateannya dulu. Kita cek apakah ada updatean yang terbaru. Ups, sorry, ini yang baru, masih lagi mengunduh. Oke, versinya bisa cek seperti ini. Patch terakhir September. Oke, nanti saya bakal tes juga seperti apa update terbaru ini. Tentang ponsel, informasi status, informasi perangkat lunak, Androidnya versi 11, UI-nya 3.1, informasi baterai. Oke, tidak ada lagi. Kita tes untuk kamera. Di mana kamera? Oh, ini
foto, jadi tampilan awalnya seperti ini. Oke, auto rotate, kita coba foto. Untuk video, kita tes videonya. Untuk stabilnya seperti apa videonya ini, tes. Untuk fokusnya agak slow ya. Oke, nanti seperti apa saat di update-nya, apakah ada perubahan. Oke, saat video apakah bisa kita cek ke wide angle, bisa. Kita balik lagi bisa, kita zoom 2 kali juga bisa. Foto pun bisa saat video. Kita pause bisa dan kita stop. Oke, cukup lengkap. Lainnya di sini ada Bixby Vision, zona AR, coretan AR, Pro, panorama, foto makanan malam, hari, makro. Oke, makro, kita tes makro seperti apa. Ini dia makronya. Oke, makro 5 megapikselnya. Apakah autofocus? Ya, dia fix fokus makronya, tapi cukup oke. Seperti ini, coba saya cepet. Untuk bagian settingnya ini ada apa saja, kita coba cek. HDR, tag, tanda, pengaturan, ya, standar pengaturannya. Coba tadi ke video ini pilihannya bisa flash, stabilisasinya super stabil. Oke, ada super stabil juga. Kalau super stabil aktif dia malah lebih wide. Jika non aktif malah lebih ngezoom. Rasionya kita bisa atur full HD sampai Ultra HD atau 4K. 4K nya maksimal 30 fps. Ada filternya juga. Untuk foto tadi ada timer, bagian framenya, flashnya kita bisa nyalakan ya. Untuk selfie, kita tes untuk selfie-nya ini seperti apa selfie-nya, dan bisa kita pilih selfie-nya mau yang group atau yang personal. Yang group berarti bisa lebih wide sedikit ya. Oke lah, bisa lebih wide sedikit. Back lagi, sekali pengambilan, apakah ini sekali pengambilan? Sekali pengambilan, memotret momen berharga. Oke, nanti dulu saya masih review sebentar. Mode seru Snapchat. Oke, kita back dulu. Apa aja yang didapat di dalam sini? Ada Netflix, Facebook saya tidak install tapi bisa dihapus instalasinya. Oke ya, ini dia. Jadi so far untuk unboxing first impresi penggunaan sebentar cukup oke. Namun ada beberapa hal tadi yang saya belum tahu untuk speknya. Nanti saya buat di video review untuk detailnya. Terima kasih telah menonton. So bantu channel tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.